Dan sakit tadi dia udah bilang dari tadi sore soalnya. Jadi nggak bisa ikut kelas kata. Jadi mungkin sekarang kita belajarnya ini aja dulu ya. Belajar yang buat persiapan JLPT aja ya. Soalnya sebenarnya si Alexa itu juga dia mau JLPT tapi dia JLPT-an 5 sih kalau dia. Gitu. Terus dia juga belum pernah belajar kanji lagi dia bilang juga. Nggak tahu deh. Masuk nggak dia nih malam ini. Kayak gitu. Kalau kanji N5 kamu udah hafal semua apa gimana? Insya Allah hafal. Oke. Ya, saya belum sempat sih. Ini saya lagi bikinin seperti itu. Yang Alexa itu malam ini join juga saja. Nggak tahu. Nggak tahu dia join apa enggak. Tapi sih kalau mau join ya join aja. Soalnya dia apa? Ketinggalan banyak karena sebelumnya kan dia kelas Aomori ya. Jadi sebelumnya tuh ada dia ikut kelas yang Sabtu, Kamis sama Selasa kalau nggak salah gitu ya. Terus sering nggak masuk dan kemudian dia juga ini kan apa eh, laptopnya bermasalah gitu kan. Jadi nggak bisa ngobrol gitu maksudnya. Jadi cuma bisa dengerin biasanya kalau dia kayak gitu. Tapi dia anaknya waktunya fleksibel karena dia work from home gitu kan. Dia pernah bilang kayak gitu. Ya Zahrian tuh susahnya emang di pola kalimat sama partikel itu sih Sensei. Hmm. Waktu Engo juga dikenai di sana Sensei. Buat yang lainnya, Hmm. kemarin tuh kurang 3 poin kalau nggak salah Sensei. Itu dicokai. Ya dicokai. Hmm. Ah, berapa? Kurang 3 poin di Engo kemarin. N5 kurang 3 poin. Skornya berapa ya berarti? Ya, mentok-mentok Sensei. 90 90 sama 87. Oh. Karena kemarin tuh memang belajar itu emang otodidak aja sih itu Heeh. sama teman iseng-iseng kayak Heeh. mau ikut gak gitu. Jadi diajak gitu sama teman. Hmm. Berarti yang Mojigoi-nya dapat berapa Mojigoi? Ini. Mojigo itu coba saya coba cek. Heeh. N5 sama N4 soalnya mirip kan nih. Cuman ada dua dia. Ada satu reading, ada tiga sorry. Mojigoi reading listening. Oh, poin totalnya kemarin tuh sensei yang 87 sensei. Mm-mm. Jadi lupa pula ya di bagian mananya. Dia di laptop satu lagi Heeh. sensei Berarti emailnya. yang kurangnya di mana? Yang paling rendah lah kira-kira. Listening Di atau reading. ya di Cokai sama di eh, itu sensei. Kemarin tuh Zarian bener-bener kosong tuh sensei waktu partikel sama yang bintang-bintang tuh. Jadi itu nggak masuk nilai lah sensei. Itu ibaratnya Zarian Hmm. mengandalkan hoki. Oke. Nah, sekarang N4. Oke. Oh ya sensei kan ada satu Shukudai buat nonton video kan sensei buat nyari Fukushinya sensei. Mm-mm. Dari yang coba tonton, tapi yang Fukushinya itu yang mana sensei? Yang Fukushi itu yang buat kata keterangan dari yang tadi kan sensei. Tapi Mm-mm. yang dari yang lihat dari kalimatnya itu lebih ke arah pola kan sensei. Jadi udah dari yang tonton 10 menitan nggak ada oh nggak ngeh Zarian yang mana Fukushi yang sensei minta gitu. Fukushi, bentar. Fukushi-nya itu ada yang di bukan di pola kalimat.
Tapi yang di satu lagi, yang Oh, kosakata, eh, 200 kosakata penting. Zarian belum dapat Zazai. Oh, Zarian belum dapatnya dapet. pola kalimat. Oke, berarti salah ini nih. Oke, ini. Oh iya, pantas. Nggak ada ya. Oke, berarti nanti masuk data ya ke itunya. Oke, kemudian oke deh, boleh deh. Kita simulasi soal dulu ya, JLPT-nya aja, gitu kan. Kita lancarin. Ini kalau ini kalau nggak salah ini N4 sih ini. Ya ini N4 nih. N4 Mojigoi. Oke. Kalau satu kanji apa itu? Wah, lupa deh saya kalau yang empat. Hmm? Nah, sorry. Mana sih waktu? Oke. Nomor satu lupa. Oke. Bentar saya. Mm-mm. Itu meminjam kan saya? Meminjam. Minjam apa? Ah, kari. Karitan. Karita. Oke. Ya. Ya, ini karita. Lanjut. Dua. Tegami saya. Tegami. Oke. Tiga. Kino. Kino. Ah, apa? Bentar. Bukan Uchi. Tonari no. Oh, yang ini ada Zayed. Zarian bacanya di depan. Murah Zayed. Murah. Oke. Yes. Agak panik kalau ditanya kanji. Lanjut. Kanji yang digaris bawahin. Ototoshi ya. Ini. Tanakasawa, Natsukara, Shikoto, Shiteiru. Pekerjaan. Oh. Tapi tentang tahun ya, Mm-mm. Dieliminasi dulu. Yang mana yang dieliminasi? Cara baca belakangnya apa? Oh. Yang dieliminasi Sakunen sama Kotoshi Sensei. Hai. Kalau belakang tuh Nen atau Toshi. Mm-mm. Jadi Kyonen Sensei. Kyonen. Tahun lalu. Tahun lalu. Oke. Kita lihat. Kyonen apa Sakunen?
Oke. Jadi sebenarnya untuk tahun lalu bisa 2 ya. Bisa Kyonen, bisa Sakunen ya. Tapi bedanya adalah kalau Sakunen pakai yang satu lagi nih. Nah, gitu yang pakai yang Ashta sebenarnya nih. Yang sorry bukan Ashta. Apa satu lagi tuh? Kino. Oke, yang pakai yang Kino. Kino kemarin. Kanji sebelum yesterday. Nah, Kalau pemakaiannya apa bedanya, Sensei? pemakaian apa? Kyonen sama Sakunen. Iya, Kalau Sensei. Kyonen biasanya untuk percakapan Nichijo Kaiwa, percakapan sehari-hari. Kalau Sakunen biasanya ada di dokumen formal, ada di berita, media massa, koran, Shinbun. Nah, berita lebih formal Sakunen dibanding Kyonen. Kayak gitu. Kalau percakapan sehari-hari kita ngomongnya Kyonen biasanya. Oke, berarti ini tapi tetap ini Kyonen ya. Yang satu ini. Oke, benar. Lanjut 5. Pilihannya cuma ada 2 nih. Antara Ryokang atau Ryoko. Kalau Ryoko itu berwisata, kalau Ryokang itu berarti penginapan khas Jepang. Ryokan, Sensei. Nah, masalahnya Ryokangnya ada 2. Satu apa 2? Rio biasa, Sensei. Ryokan. Nggak Satu. pakai U. Ya. Iya, Sensei. Gitu. Oke, coba kita Hai. lihat. Oke, benar. Ryokang. Nggak pakai U ya. Oke, nggak benar. Ryokang. Nggak benar. Berarti pakai U. Nggak pakai U. Nggak ada. Oh, nggak pakai U ya. Nggak pakai U ini. Ryokang, udah benar. Oke, Hai. tempat menginap yang khas Jepang itu yang ada onsen ya biasanya kalau Ryokang. Ya. Lanjut, 6. Hmm, Midori. Midori no. Ya. Hmm. Aduh, lupa lagi. Baru tadi pagi dicatat apa ya? Hmm, Skip dulu nih, Sensei. Nggak kebayang dulu saya. nggak kebayang. Ini apa ya? Hmm, Suguni. Saki enggak. ada yang dieliminasi nggak di sini? Yang Saki kira-kira enggak, Sensei. Saki mana? enggak. Hmm, Sugu enggak. hmm, Suguni nggak, oke. Berarti Eh, tinggal Kyuni Yoko. sama Yokoni. Kayaknya Kyuni, Sensei. Kayaknya Karena Kyuni. ya karena Yoko ini nggak pernah lihat. Hai, iya oke. Begitu bagus. Seperti itu cara ngerjain JLPT nanti. Kalau kamu ngerasa kayaknya Yokoni saya nggak pernah dengar dah seumur-umur. Nah itu seperti itu caranya. Iya serius. Saya nggak pernah dengar deh kayaknya Yokoni seumur-umur. Kayak gitu caranya. Kyuni. Emang bener Kyuni. Oh ya, Artinya Kyuni. secara cepat atau tiba-tiba. Ini kanji apa sebenarnya aslinya? Kalau nggak pakai ni-nya. Kan ini Q nih. Ada cara baca lain apa? Masih ingat? Nggak ingat, Sensei. Isogashi. Oh iya, isolasi, isolasi. Hmm. Isogimas, sorry. Isogimas. Isogimas yang Oh, buru-buru. isogi. Isogu. Nah, Makanya Kyuni. jadi Q nih. Bisa isogimas, bisa Q nih. Kalau Q nih berarti artinya berarti secara tiba-tiba mendadak gitu kan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oh, enggak. Oh, Outai, Sensei? Ini Owe enggak Enggak. mau jawab yang Otai. Iya, Oke. karena rasanya yang belakang tuh ada cara baca tanya gitu.
yang satu itu. Tapi yang Hmm. Zarian lupa maknanya sih, arti Hmm. kanji. Oke, kita copy aja. Autai. Oke, benar ya. Autai. Oh ya, Hmm. Artinya ya gitu. menghadapi gitu. Nah, ini seperti itu. Ya memang benar ini Tai nih cara bacanya. Oke. Dari hantai atau apa gitu. Zetai. Hmm. Nah, seperti itu. Oke, benar. Tayo gitu kan. Yang sering sih kalau nggak hantai, kalau zetai biasanya nggak pernah ditulis kanji sih. Sampai yang tiga kayaknya belum ditulis. Masih zetai pakai hiragana aja. Paling yang pakai huruf kanji tuh hantai yang berlawanan. Terus tayo, tayo itu tayo dekimas gitu kan. Ah, berkoordinasi sama biasanya keluar yang tadi sama kayak gitu ya. Sama otai ini. Udah paling tiga itu doang biasanya yang keluar. Oke, benar. Lanjut. Takobung. Hmm. Ya, takobung. Yang empat sensei. Dia sama kanji, itu kan sensei sama kanji mengerjakan apa sih? Hmm. Yang Sukuro, mengerjakan. Oh ya, memproduksi. membuat, Ah, ya membuat membuat. ya. Mm-mm. Oke, sakubung, ya betul. Membuat karangan, gitu kan. Seperti itu. Hmm. Composition atau bun ini. Bun ini saku, Bun itu Sakobung. sakuro. Oke, lanjut. 9. Kau membeli tiga sensei. Hai, oke, yang membeli betul. Oke, lanjut 10. Hirogohang, Hirogohang itu Hirogohang kan pagi ya. Asagohang siang dua sensei. 2. Oke, bagus. Hirogohang. Lanjut. Hajimete, Hajimete satu sensei. 1. Ya, oke. Hajime Mashita. Tapi yang ini juga mirip nih ya. Iya, Mm-mm. karena sering lihat di manga sih. Oh gitu, oke. Kalau yang ini artinya apa nih? Aduh, apa ya? Lupa Cara sensei. bacanya sama, hampir mirip-mirip. Apa itu? Gak Hmm, ingat sensei. oke. Nah ini. Ini tetap bacanya, ini bukan Oh sobek. iya, Hajime Maste ya. Hmm. Kalau Hajime Mashita yang samping, ini artinya memulai, gitu kan. Tapi, Hajime, oh ya Hajime. mm, yang ini Hajime Mashitanya eh, sama juga, tapi biasanya kalau untuk yang samping Hajime Maste biasanya untuk kita berkenalan sama orang lain gitu kan. Hajime Hmm. Maste, Nerusonto Moshimas, nama saya Nelson gitu kan. Tapi kalau yang kanji yang sampingnya ini kanji untuk misalkan Iya, membuka iya. acara, membuka seminar gitu ya, membuka rapat, nah sih gitu. Mari kita mulai seperti itu. Pertandingan berarti Hajime-nya pakai ini juga ya, Teh? Ya, yang Yang ini, Hajime yang Iwa. kanan, yang kanan. Oke, lanjut. Sakujitsu 4. Ini oke. Sakujitsu. Betul ya, pakai yang ini, yang Asta itu. Oke, lanjut. 13. Oh, waduh. Kahani Shinarete Hontomi. Hmm. Terus,
厳しい段階。なんかし方で、本当に母に死なれて、本当にな、泣かしかった。Kana. 悲しい、悲しい。Kanashi apa kanashi? Sedih kan saya? Sedih. Oke. Kibishi apa? Kibishi itu disiplin. Hai. Disiplin. Tegas. Kibishi tegas, disiplin, oke. Oh ya, tegas. Urusa? Berisik. Oke. Umarana, kata su. Sumarana. Iya, Sumarana. Sumaranai, membosankan. Hai, betul. Hani sinarete, hontoni. Sinarete apa ya? Biasa saja. Hmm? Biasa. Kayak terbiasa. Hmm. Untuk Sinarete. Oke, betul ya. Sinareru, terbiasa atau biasanya. Hontoni, kanashi kata. Biasanya memang sedih gitu maksudnya. karena kalau yang lain tuh kayak nggak cocok aja sih. Nah, Iya. kan Kibishi bisa juga. Namanya mama kan. Iya. Nah, Iya. apakah biasanya ibu sedih atau apakah ibu biasanya berisik atau apakah ibu biasanya tegas atau membosankan? Lebih cocok yang mana? Karena kalau yang lain tidak sopan rasanya. Nah, Makanya ambil dua. nah, Di nah, biasanya kalau ibu-ibu tuh ini sih Kibishi, iya. ya kan? Masa ibu setiap hari sedih? Kayaknya ya banyak masalah banget kayaknya ibunya berarti tuh. Biasanya kan kalau mama kan berarti kan biasanya kan Kibishi sebenarnya kan. Lebih cocok Iya. Kibishi. Nasi Iya, ini. Oh iya. Kibishi. Justru ini tegas. Oh iya. Iya, galak gitu bisa bisa begitu. Tegas, galak, disiplin tadi Kibishi. Kalau emak mah biasanya. Iya, masa sedih kayaknya Pak kurang ini ya. Kurang Oke. pas ya. Iya, kurang pas. Oke, lanjut 14. 学生たちは教室で山田先生に日本語を勉強していますね。Hmm, yang ini. Iya. Oke. Eh, Hmm, bentar. Nah, Gakusei Tachi wa Kyositsu, Kyoshisu. ruang kelas. Iya, Yamada Sensei ini Hmm, Nihongo. Narate itu ragu antara satu sama empat sebenarnya. hmm, Eh, Narate itu apa ya? Bentar. Me- dia tidak, tapi kalau Bengkyoshi itu cocok sih. hmm. Dansetachi Kyoshisu de, Oke, jadi yang ini berarti pasti siswa-siswa. enggak ya. Enggak, Oboite enggak. soalnya mengingat. Hmm. Kayaknya satu saja. Narate itu Hai. menghadiri, bukan menghadiri, apa? Ikut, ikut saja. Heeh. Oke. Jadi ini sangat spesifik ya, gitu ya. Antara kalau mau bilang belajar itu ada tiga. Ingat apa aja? Belajar Benkyo, Hmm. satu lagi Benkyo, Satu lagi masih ingat? Ada tiga. enggak ingat saja. Oke. Narau. Oh iya, Narau, tadi udah Benkyo, Manabu. Nah, ini tiga-tiganya adalah sama-sama belajar artinya, tapi mengandung eh, tiga yang berbeda gitu, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari Narau dulu. Narau itu sudah pasti, sudah wajib, harus ada senseinya, harus ada instrukturnya yang mengajar, gitu ya. Harus ada instruktur yang mengajar, harus ada sensei, ada guru yang mengajar, gitu kan, seperti itu ya.
itu pakai naraimas, narau, ya narate tadi. Kalau benkyo, benkyo itu sebenarnya bisa untuk yang ada gurunya bisa, tapi juga bisa untuk yang belajar sendiri, mandiri, gitu. Oh, Nah, iya jadi sih. makanya kenapa buku Minano Nihongo sering banget pakainya benkyo, karena benkyo itu universal, bisa dipakai dimanapun sebenarnya, kapanpun, gitu kan. Mau belajar sendiri bisa, mau belajar ada gurunya bisa, mau belajar sama temen bisa, gitu ya. Tapi kalau narau wajib ada gurunya, nggak bisa belajar sama temen, nggak bisa belajar sendiri kalau narau. Nah, gitu. Oke, satu lagi manabu. Nah, kalau manabu ini lebih cocoknya untuk deep learning. Deep learning itu maksudnya kamu benar-benar fokus pada satu bidang tertentu aja. Nah, seperti itu, manabu, manabimas itu. Kayak gitu. Jadi, belajar yang apa ya, lebih cocoknya tuh benar-benar belajar yang sangat dalam gitu, benar-benar fokus gitu. Lebih tepatnya seperti itu belajarnya manabu. Lebih spesialis gitu. Ibarat kata kalau dokter itu dokter spesialis bedah. Nah, gitu kan. Dia benar-benar spesialis di satu bidang gitu, nggak bisa nggak pindah-pindah gitu. Khusus bidang bedah aja, atau kita misalkan khusus belajar bahasa Jepangnya tapi khusus apa? Misalkan khusus sastranya doang, kesusastraan. Kan kalau bahasa Jepang kan bisa belajar sastra, bisa belajar menerjemah penerjemahnya gitu kan. Ada bisa juga mendidik kayak gitu kan. Ada tiga tuh S1 sastra Jepang gitu kan. Antara yang sastra atau seninya, antara penerjemah gitu kan. Penerjemah bisa menerjemahin buku, bisa interpreter gitu kan, nerjemahin langsung, atau yang sebagai guru pendidik ya gitu kan. Nah, itu manabu cocoknya. Jadi kalau Oh, yang sekarang berarti kita tadi pakainya narate, nah, lebih cocok. narate. Ya, karena udah langsung dia udah ada ininya nih, Yamada Sensei ini gitu. Udah jelas ada gurunya. Yang lebih cocok narate. Seperti itu ya. Kalau Oke. misalnya nggak ada pilihan narate, sensei, adanya benkyo shite, berarti Ya aman aman. kalau ambil benkyo Iya, shite kan, sensei? aman. Kalau ngambil Benkyo Shite seperti itu. Ini kebetulan bentuk T semua nih, gitu kan. Hmm, T Imas, berarti ya semuanya bisa kepake nih, gitu kan. Kalau iya. misalkan bentuknya beda, mungkin masih lebih enak lagi tuh, misalkan Narata atau Benkyosita. Nah, Benkyosita Imas kan nggak ada, pasti salah, gitu kan. Nah, ini pasti begini nih JLPT nanti. Oke, lanjut 15. Si, si, de, departo, Hmm. departo, de, sorry. Ano atarashi departo, mal baru, di biru, Mm-mm. pero Ini pintu kira-kira nomor 15 sekolah. nih. Dia mau Mana bilang sensei? apa sih nomor 15 nih? Kalimat bahasa Indonesianya. Jadi ada yang baru di mall itu, sensei. Mm-mm. Yakin? Ini ada wa nih, partikel wa. Departo ano atarashi. Mm-mm. Ingat kalau sebelum partikel wa diterjemahin dulu. Ano atara sinan ini wa. Berarti ini harus terjemahin dulu nih. Satu kesatuan ini. Segini. Oh, Heeh. jadi kalau Apa yang baru departo itu adalah department store. Satu apa bacanya? apato, apartemen, sensei. Apartemen. Kedua, Iya, hotel, hotel. Ketiga, buru, kolam. kolam renang. Oke. Hmm. Ano antara si apa toa depato des layak masuk akal nggak? Apartemen yang baru Enggak. itu adalah department store, enggak. Ano Hotel antara si enggak juga. Otero, enggak juga. Ini? Enggak juga, sensei. Iya. Kolam renang yang baru itu adalah department store. Nah, ini apa Tapi bacanya? biru tuh bil kan, sensei? Atau Oke, kalau ya. kalau bir biru panjang. Mm-mm, iya.
Itu bisa. Enggak, tadi yang biru tuh lagunya artinya. Mm-mm. Iya memang. Nah ini perlu tahu Oh juga. iya, building ya Allah. Oke. Ini sama juga nih buat Alexander Asang nih ya. Karena ini pasti N5 mungkin keluar nih. Katakana soalnya. Kalau biru itu adalah gedung, bangunan. Sedangkan kalau biru berarti bir, alkohol, minuman keras gitu ya. Yang artinya bir gitu ya. Seperti itu. Ini bedanya nih. Ini dulunya katakana. Tapi yang satu mulus saja nggak ada stripnya. Nah ini kalau ada stripnya berarti bir, biru kayak gitu. Artinya alkohol, minuman keras, ya kan seperti itu. Biru. Nah ini biru yang ini yang benar-benar nggak ada garisnya, nggak ada stripnya, itu adalah artinya bangunan sebenarnya. Bangunan bertingkat. Nah seperti itu. Bisa 5, 10 lantai, nggak tahu dah ya. Seperti itu. Yang penting bangunan bertingkat aja. Lebih dari 2 tingkat biasanya. Biru. Oke. Ini jawabannya 4. Oke. Lanjut. 16. Oh, Shito sama Shigoto ga okute okute no yo Hmm. hata Shigoto hata asobi noke yasumi tsutome hataraki masugi saja. Hataraki Sugi ini. Hataraki sugi. Uh, Ito sawa shigoto ga okute nainani no yodes. Hataraki Sugi no yodes. Artinya apa nih? No yodes. No yodes. Hmm. Kalau kalimat apa no yodes? No yo terlalu saja. Hmm. Yang Terlalu. terlalu yang suginya itu. Oh, yang suginya ya. Suginya itu ya terlalu. Terlalu apa? Terlalu apa? Zarian dapetnya Hatara Hatara Kisugi itu karena dia nyambung ke Shigotonya Sensei. Jadi nggak mungkin Shigoto tuh disambungin sama Asobi, Yasumi sama Sutome Sugi. Oke. Tapi kalau yang pola kalimatnya Zarian nggak Sensei. Kamu punya buku Mina 2-nya nggak? Ada Sensei. Coba buka deh. Halaman bab 43-nya. Bab 43 tuh halaman buku bahasa Indonesia. Bab 43 Sensei. So, des. No, des. Bab 43 kan Sensei? Ini bab 43 ada ya sodes ya. Iya. No yodes tuh artinya saya lupa di bab berapa ya. Kalau nggak ada di bab 43 pokoknya artinya adalah sepertinya, kelihatannya, tampaknya. Oh, bab 47, sorry. Bab 47 halaman 138. Nah, itu ada di situ ya. Yodes rupanya, kelihatannya, gitu kan, seperti itu. Ya, berarti Itosang
kayaknya kelihatannya. Nah, kelihatannya kebanyakan kerja, gitu kan. Kemudian Shigoto ga Okute. Masuk akal nggak? Shigoto ga Okute. Masih ingat kalau dibikin T untuk apa? Oh, nggak ingat sih saya. Hmm, Untuk menjelaskan dua kegiatan yang ini, yang beda, pakai Oh, bentuk yang T itu, nyambungin kalimat gitu kan. Maksudnya ada dua kegiatan atau dua kata kerja gitu maksudnya. Atau dua peristiwa seperti itu ya. Dia menyambungnya pakai T. Jadi dalam satu kalimat itu ada dua peristiwanya. Shigoto ga okute, satu lagi nani nani no yodes. Berarti kelihatannya sepertinya gitu kan. Berarti asobi sugi udah pasti salah sama yasumi sugi. Gitu kan. Karena mau nyambungin sama shigoto ga okute. Oh, shigoto kan kerja, okute banyak gitu kan. Kayaknya dia kerjaannya banyak. Nah, berarti antara hataraki segi sugi sama sutome sugi. banyak Sutome segi. apa sutome? Terlalu banyak sih saya. Sutome. Eh, eh. Oh, Mm-mm. Ini sayangnya dia nggak dikasih kanji sih, ya. Tapi Sutomero itu adalah bekerja juga. oh, Iya, oh. jadi sekarang udah tahu nih. Kalau mau bilang kerja itu ada tiga sekarang ya. Oh iya, ada tadi Mm-mm. baru di mana tuh di video yang saya kasih itu. Mm-mm. Jadi yang Sutomero tuh yang Nah, kerjanya di tempat yang tetap ya saya. nah. Terus pakai ini juga katanya saya. Terus Hataraku kerjanya ke bebas aktivitasnya, biasanya sendiri. Mm-mm. Oke, Shigoto kerja. Shigoto itu lebih tepatnya pekerjaannya sih, gitu ya. Karena dia kata benda. Walaupun nanti dia bisa Shigoto Shimas gitu ya, melakukan pekerjaan gitu kan. Kalau Sutomeru berarti bekerja di mana gitu kan. Seperti itu. Jadi udah langsung ada posisinya gitu ya. Seperti itu. Menyebutkan posisi, menyebutkan kerja di mana, perusahaan apa gitu ya. Kalau Hataraku Mas sama juga bekerja, tapi dia lebih umum. Makanya yang muncul di buku Mina biasanya kalau nggak Hataraku Mas, ya Shigoto Shimas. Sutomeru biasanya nggak muncul gitu. Dan kanjinya juga emang kanjinya bukan kanji N4 N5 sih, N3 ini kanjinya. Jadi nggak akan keluar kalau Sutomeru. Kalaupun keluar pasti dibikin hiragana biasanya. Kayak gini sekarang nih. Sutome Sugi, Hataraki Sugi, kayak gitu. Nggak, Oh, saya sensei, ah, kenapa pakai no, sensei? Berarti Hataraku tuh masuk kata benda, sensei? Hataraku masuk kata benda. Nah, Tadi ah, kan di itu di buku hmm, Mina no Nihongo kata hmm, benda kerjanya kan, sensei. Terus bentuk biasa ini hmm. dari Hatarakunya, sensei, Nah, buat nyambungin hmm. no yodes. Coba kita lihat nih. Kata kerja harusnya bentuk biasa. Nah, sekarang yang bentuk biasa yang mana? Hataraki Sugi atau Sutome Sugi? Yang bentuk biasa. Itu bagus tuh tadi. Udah bisa nggak jawab nih sebenarnya. Eh, hat, Mm-mm. Hatara, Hatara, sensei. Kalau Kostomeru, Mm-mm. Hataraki, sensei yang biasa, sensei. Hataraku ya, Hataraki deh. Mm-mm. Yang
Sutomeru tulis. Berarti emang yang dua kan, Zaza? Hataraki. Oke. Sutome Sugi, Hataraki Sugi. Tapi yang pakai no itu sebenarnya nyambungnya ke suginya nih sebenarnya. Suginya adalah kata benda yang ini. Oh, Nah, berarti kita mesti cari tahu nih kalau cocoknya Hataraki Sugi atau Sutome Sugi. oh. Sama shigoto ga okute. Shigoto ga okute. Yang lebih alami berarti dia pakai Hataraki Sugi dibanding Sutome Sugi. Kalau Sutome berarti dia oke. Berarti ada hubungannya dengan yang tadi sebelumnya nih. Yang di sini. Ya kan? Terlalu banyak bekerja itu bukan nggak bisa pakai Sutome Sugi. Karena Sutomeru itu cocoknya lebih untuk kan menyebutkan posisi atau menyebutkan kerja di mana. Seperti itu. Sedangkan kalau kita mau bilang bekerjanya kebanyakan kerja gitu kan. Terlalu banyak bekerja. Harusnya pakainya Hataraki Sugi. Nah itu perbedaannya. Dari yang bentuk ini aja sebenarnya udah bisa ketahuan nih. Dari artinya maksudnya. Seperti itu ya. Kalau Sutomeru berarti memang harus wajib ada posisi tertentu. Bilang kerja di sebagai apa gitu. Kerja sebagai penerjemah. Kerja sebagai guru bahasa Jepang. Kerja di perusahaan ini, perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Seperti itu. Kalau Hataraki ya cocok. Pakai Hataraki Sugi. Kebanyakan kerja. Kayak gitu. Jadi seperti ini nomor 2 jadinya yang benar. Hataraki Sugi. Itosang sepertinya kebanyakan bekerja dan kerjaannya banyak seperti itu. Jadi ini nyambungnya seperti itu deh. Oke. Jadi ini nggak cocok nih Sutome Sugi nggak bisa karena secara konteks nggak bisa nggak nggak bisa untuk menyatakan banyak kebanyakan kerja gitu nggak bisa Sutome. Oke lanjut nomor 17. Kika jadi pohonnya. Tahu kok koarete nggak cocok. Kalau koarete itu rusak kan saya. Iya, koarete rusak. Ate berdiri. Narande itu jatuh ke samping. Narande itu tawarete. Dia Jatuh. jatuh. Jatuh berarti tawarete ya saya. Waktu typhoon, angin kencang itu menjatuhkan pohon. Hai. Oke. Oke. Tawarete. Apa? Rubuh. Lebih tepatnya. Oh iya. Kalau jatuh Ochita ya. Iya, Ochiru. Jatuh. Ochiru. Ochiru. Seperti itu. Tapi kalau Ochiru biasanya lebih cocoknya apa ya? Ya jatuh dari atas ke bawah gitu kan. Sedangkan kalau rubuh
ya kan, rubuh itu bisa gedungnya roboh, karena gempa bumi gedungnya roboh, atau mungkin karena kena angin pohonnya roboh. Nah, seperti itu. Lebih cocoknya Taorete gitu. Kalau Ochiro biasanya benda biasanya, atau manusia jatuh dari atas ke bawah gitu ya. Cocok Ochiro seperti itu. Ini sebenarnya kalau hujan cocoknya pakai apa? Hujan Dulu. kalau furu, ya betul. Ochiro, Heeh. Ochiro juga bisa berarti ya? Bisa sih Amega ya. Ochiro. Nah, tapi gak natural aja gitu. Lebih cocoknya Amega furu. Dulu. Amega furu. Karena kalau furu udah pasti untuk air, hujan maksudnya. Hujan sama salju. Nah, ini furu. Seperti itu. Oke, lanjut. Taurete benar 18. Salju. Shatsu no Oliva wa kono Nankai. Hmm. Nah, ini Eskaleta saja. hmm, Esukareta. Esukareta. Ya, Hmm, eskaleta. hmm, Shatsu no Oliva wa kono ue no sangai ime. Sangai, sangai me desu. Eskaleta de itte kudasai. hai, oke. Di atas ya, ada di lantai atas tuh, ada di lantai Iya, 3 lantai gitu kan. 3. Tapi Gitu. kalian nggak tahu arti semuanya nggak dapat sensei. Hmm, Cuma dapatnya karena sanggai, nggak mungkin pakai pintu, taksi, sama betul. sandal. Karen Sandaru, sendal. Iya, Heeh. iya. Iya betul, yang paling cocok Esukareta, pakai eskalator naik ke lantai 3 gitu ya. Betul, betul. Iya, Oke. Melatih katakan atau emang lanjut 19. 19 antara antara mata nihon e ikitai desu. Ikitai ki ryu no kenpai kinki kai. Ini tebak-tebakan sensei. Hah? Tebakan. Kikai sensei. Karena saya nggak dapat artinya, arti objektifnya semua sensei. Arti dari pilihan kalimatnya, pilihan Iya, kosakatanya. Oke. iya. Ryu apa Ryu? Ryu alasan sensei. Alasan. Betul. Lanjut. Bay apa? Baik, nggak ingat sensei. Oke. Seingat saya juga nggak ada sih bay ini. Kecuali baai. Baai baru ada. Kalau baai apa? Baik, Heeh. Kalau bay baru ini ingat nggak sensei. ada sih sebenarnya. Tapi kalau baai apa? Masih ingat nggak? Enggak sensei. Heeh. Baik, Hmm. baik. Nah. Kali lipat. Hmm. Oh, di itu sensei di Hmm. catatan Nina Nihongo berapa ya? Iya, Ya, ada nih Nihongo di buku Mina. 11, 11 10. Saya lupa Baik. deh. Heeh. Kali ya sensei. Heeh. Tapi karena biasa pakai kai, lupa. Mm-mm. Baik. Ketika Tapi cara baai. maksudnya, bacanya baik ya sensei? Baai. Baai biasanya. Apabila sih biasanya seperti itu. Atau ketika apa gitu. Seperti itu. Oke. Tapi yang baai ini nggak ada artinya jadinya. Karena kan kurang A ya. Jadi nggak bisa nih. Gitu. Jadi nggak kepake. Nggak ada maknanya maksudnya. Lebih tepatnya yang nomor 2.
Oke, nomor 3, kikai. Kikai. Hmm. Kikai. Kikai ga antara bertani onde. Kikai. Dari Kiku sensei. Hmm. Dari Hmm. Kiku mendengar sensei. Hmm. Kalau geng-ing apa geng-ing? Enggak pernah dengar juga sensei. Nggak pernah dengar juga. Oke, nggak apa-apa. Kita cari berarti artinya. 3 dan 4. Kikai sama geng-ing. Oke. Oke, kikainya salah. Salah kanji. Oke, ini baru benar kanjinya. Oh, Kikai. Kikai itu peluang. Kalau ada kesempatan. Kalau geng-ing itu lebih tepatnya penyebab. Penyebab terjadinya penyakit gitu ya. Seperti itu sih. Geng-ing ini. Atau asal-usul gitu ya. Sumber kayak gitu ya. Geng-ing. Gitu. Makanya itu tadi kenapa ditulisnya pakai hiragana nih dua-duanya. Gitu kan. Jadi ini soalnya emang agak cukup sulit juga nih. Tapi eh, kayak ya kita perlu tahu artinya apa nih, walaupun dia udah dikasih tahu pakai hiragana gitu ya. Jujur kalau saya ngeselinnya adalah saya kadang nggak tahu nih kalau nggak pakai hiragana. Kayak tadi tuh kan saya bisa salah salah kanji tuh tadi nulis kikai, bisa kikai ini soalnya kalau nggak pakai kanji, ya kan? iya. Banyak. Tapi ya kebetulan di konteks ini kan sebenarnya nani nani ga atara mata nihong kitai des, artinya kan nani nani ga atara apabila ada sesuatu, lain kali saya ingin Oh, pergi ke ke Jepang Jepang. lagi. Nah, seperti itu. Berarti kan apakah kalau ada alasan gitu kan? Kayaknya nggak mungkin ada alasan gitu kan. Ya biasanya kan kalau kita pergi ke Jepang kan biasanya harus ada duit gitu kan, okane. Ya kan? Masanya okane nggak ada di sini nih. Ya kan? Berarti yang Rio nggak ada, Okane nggak ada, Okane kan. Berarti antara Kika sama Genging gitu kan. Nah kebetulan Genging nggak Atara, nggak mungkin. Genging itu kan tadi kan cocoknya buat kayak penyakit atau mungkin apalagi gitu ya, sumber gitu kan. Gitu kan. Nah cocok Genging gitu kan. Nah cocoknya Kikai. Kalau ada kesempatan, pasti saya ingin pergi ke Jepang. Nah gitu, nomor 3. Ini jawabannya nih, Kikai. Kikai ga Atara. Seperti itu. Oke. Ya nggak akan keluar di N4 sih, kayaknya kanjinya nggak akan dikanjiin sih, pasti nggak akan. Cuman ya begini nih, jadi hiragana nanti. Jadi mesti tahu nih, hiragana ini artinya apa ya? Kayak gitu. Oke, lanjut. 20. Monotoki. Hai, ah, bener nggak? Hai, Ijimete itu membuli sensei. Ijimete. Apa ya? Iya, hai shite. Ai di sini itu au dari bertemu atau ai shite suka sensei. Hmm. ICT. ICT itu Shika, hmm, shikararemashita tuh shikarare di scolding. Oh ya, ai shite di sana dibully ibate. ibate apa Ibate ya? ini bahasa Saya juga kadang bingung ibate kalau nggak pakai dari kanjinya, bingung saya. Lihat dulu nggak ingat ibate. saya ibate. Kawaii gate. Kawaii gate apa? Kawaigate ya. Tapi nggak mungkin rasanya karena dia kan shikara remashita berarti Hmm.
yang negatif kan sensei. Jimete aja sensei, Zarian jawab. Shikarare masta tuh apa berarti? Dimarahin. Kuda Monotoki Marahin. waktu masih kecil, adik cowokku Nana karenanya dimarahin gitu. Yang mana jadinya? Yang dua sensei. Yang dua, Ijimete. Ya. Shikarare masta. Ibate. Jangan. Kawaii. Shikaru. Iya, terus scolding. Scolding. Ibate apa sih tadi? Ibaru. Oh, CFD. Sombong sensei. Biarkan saya terus. Forbearing, to be bossy, to be pushy. Berarti kalau dimarahin udah pasti bukan ICT sama KWGT. Bener ya lah, itu kelas. Oke. Ibat 2 Jimete. Iya, oke. Ijimete. Oke, lebih cocoknya masuknya Ijimete sih. Oke. Yang ini? Coba. Onaji imi. Onaji ini. Yang kira-kira yang paling mendekati, yang paling menyerupai artinya. Soalnya kanji keluar sama dai. Saya lupa cara bacanya, tapi ini artinya luar negeri kan sensei. Oke, gaikoku cara bacanya. Iya, gaikoku ya. Karena ingatnya kanji soto sama kanji kuning. Gaikoku kara. Gaikoku kara shinamono o katari. Gaikoe shinamono o utari shimasu. Shinamono barang. Ini barang shinamono. Oh, shinamono barang. Katari berarti dari apa? Dari kau. Beli. Katari beli barang. Gaikoe shinamono utari shimasu. Utari apa? Utari menjual. Oke. Shinamono sama tadi barang juga ini. Oke. Boeki o shimasu. Oke. Berarti ada soudang, ada boeki, ada kyosou, ada sama yakusoku. Nah, kamu fokus di kosakata yang di tengah semua nih berarti nih. Kalau ngelihat ini sama ya kan, gaikoku sama belakangnya osimas. Berarti kamu fokus di kalimat yang kosakata yang di tengah ini nih, yang berbeda. Yakusoku apa? Berjanji. Ya, janji. Kira-kira kemudian kyosou. Oke, kita cari kalau nggak tahu. Bersaing.
Kyosho. Oke. Berkompetisi, bersaing, betul, oke. Lanjut. Sodang, sodang itu. Sodang. Sodang apa Apa sodang? ya? Kanji. Kanjinya. Sodang. Eh, ber, apa? Konsultasi Apa? atau berdiskusi, sodang. Ah ya, berdiskusi. Antara berdiskusi, berkonsultasi gitu ya. Oke. Boeki. Boeki. Berbincang. Boeki. Nah, ini udah ketahuan jadinya jawabannya. Tapi boeki itu berbincang juga nggak Sensei? Boeki itu ini berdagang, berbisnis. Ini boeki, trade, perdagangan. Perdagangan yang biasanya mancanegara gitu. Nah, ya udah. Beli barang dari luar negeri, terus jual barang ke luar negeri, ya udah. Jawabannya cuma satu ini, yang nomor satu yang cocok. Nggak ada ya lagi yang lain. Nggak bisa diskusi, nggak bisa bersaing, nggak bisa janji juga nggak bisa. Cuman ini doang. Gitu, oke. Oh, dari yang kira boeki itu berbincang sih Sensei. Salah hafal. Nah, Boeki atau mungkin ada ini kali, nggak pakai U kali. Nggak ada juga. Nggak ada sih. Boeki nggak ada lagi. Selain kalau nggak berdagang, ya satu lagi nih yang makin makin nggak nyambung. Iya, beda. Tapi yang saya tahu justru yang Boeki yang ini sih. Ini justru saya baru tahu juga nih. Ada lagi nih Boekinya. Sebelumnya saya nggak tahu nih. Kayak corona berarti kemarin COVID. Harusnya ya ini sih yang saya tahu ini Boekinya. Yang normal. Yang umum maksudnya kepake. Oke. Lanjut. Oh, yang disease bioki, bioki penyakit kan Sensei? Ya, Bioki penyakit. Boeki, bioki. Oke, lanjut. 友達に誕生日のプレゼントをあげるつもりです。友達にTanjobi, ulang tahun. お土産、贈り物、贈り物、お土産、oleh-oleh, oleh-oleh, okurimono. Sumori itu Okurimono berencana. sama, Hmm? sama sensei, sama satu sensei. Omimai sama okurimono. Langsung aja ya, sensei. Okurimono sama Orei. Oke. Ya, coba deh, kasih lah. Maaf sensei. Ini emang mirip-mirip nih. Iya, Omimai sama Okurimono sama-sama hadiah kan sensei. Omiyage oleh-oleh. Oh, kalau Miyagi udah pasti oleh-oleh. Iya. Oreo. Gitu semua. Omimai biasanya apa buat orang sakit gitu ya Omimai. Kalau Omiyage souvenir, Okurimono hadiah gitu kan. Oh iya. Kalau Orei berterima kasih kayak gitu. Berarti yang cocok apa nih? Yang tiga Okurimono. Gitu.
pas teman saya ulang tahun, saya mau ngasih hadiah buat dia, gitu. Seperti itu. Berencana ngasih hadiah. Berarti yang paling cocok adalah Okurimono. Kalau Omiyage, walaupun sama-sama hadiah, tapi lebih cocoknya kayak buat orang habis jalan-jalan Omiyage. Seperti itu ya. Oke. Buah tangan. Iya, cenderamata seperti itu. Oke. Yang paling cocok cuma satu. Si nomor 3 ini, Okurimono. Oke, lanjut. 23. Kasih oli. Ryugaku. Gakun. Hari. Saya Ryugaku apa Ryugaku? Oh, Ryugaku tuh kalau apa? Studi exchange saja. Ya, Ryugaku itu mahasiswa asing. Oh ya, Ryugaku mahasiswa asing. Ya, mahasiswa asing. Keikeng. Keikeng apa Keikeng? Keikeng. Enggak ingat saja. Keikeng itu pengalaman. Oh ya, pengalaman. Ini kanjinya juga nggak akan keluar ya, kanji yang 3 ini. Keikeng, pengalaman. Oke. Arimas. Saya ada pengalaman menjadi mahasiswa asing. Asing. Jadi, Ryugaku masih sama, berarti jangan lihat Ryugakunya. Berarti 3 sensei, karena udah kan sensei punya pengalaman. Watashi wa Ryugaku o hitakoto ga arimasu. Berarti udah pernah shita. Oke. Kalau notame ini artinya apa? Oh, demi menjadi. Hai, betul. Oke, betul ya. Kalau shitai? Pengen. Iya, ingin. Bentuk keinginan, betul. Seperti itu ya. Ini ingin, ini demi. Kalau ini yote itu artinya apa yote? Oh, yote. Nggak ingat, tapi suruhnya saya berarti dia masih lagi ngerjain. Iya, betul. Oke. Kalau yote artinya berencana. Oh, berencana. Yote. Gitu. Jadi baru mau merencanakan maksudnya. Gitu. Baru mau mulai berencana untuk jadi Ryugaku gitu. Saya mau ada rencana nih mau studi ke luar negeri. Nah, seperti itu maksudnya, yote. Gitu. Oke, paling benar emang 3 karena sudah ada pengalaman. Betul ya, sita, bentuk lampau. Oke, lanjut. 4. Kai wa kodomo ni Kikai tadi saya Kikai tadi selain itu Mbak apa ya satu lagi ya? Mesin ya satu lagi tadi Kikai ada bilang yang tadi apa? Kikai tadi. Kikai ini berarti apa? Berarti kono Kikai wa berarti yang mesin tadi kan saya? Ini masih sama sebenarnya. Sama pengertian yang di atas tadi. Kikai peluang. Kono Kikai wa kodomoni ni wa fukuzatsu apa? Fukuzatsu. Rumit saja. Rumit. Fukuzatsu sugimas. Berarti yang kono Kikai ini berarti satu lagi adalah benar pakai tadi. Kikai yang ini. Mesin kan? Soalnya kalau Fukuzatsu sama poin-poinnya nggak cocok lagi sensei kalau pakai kesempatan. Iya betul. Oke. Berarti ini mesin artinya. Iya. Berarti Muzukashi sensei. Jadi selain Fukuzatsu, jadi mesin itu sulit buat dipakai sama anak-anak. Oke, berarti yang Muzukashi? Iya, Muzukashi. Oke, yang ini kantan. Kemudian ini apa nih? Koki kute terlalu besar. Terlalu besar. Setsume. Setsume apa?
Sesumei petunjuk sensei. Betul, penjelasan gitu ya. Oke. Iya. Oke, yang paling cocok adalah Muzukashi. Karena mesin ini Fukuzatsu tadi ya. Terlalu sulit gitu kan. Muzukashi Kute, Kodomo ni wa Sukaemaseng. Sukai mas. Mm-mm. Sukaemaseng apa? Oh, susah buat dipakai. Ya, Tidak bisa digunakan. dipakai. Ya, betul. Oke. Lanjut. Oi, Oi. jauh. Oi banyak deh. Mm-mm. Oi, Banyak. Nihon ga oi, oi, gaikokujin ga sundaimasu. Banyak orang luar tinggal di Jepang. Koko wa kuruma ga okute ga. Berarti yang oi satu sensei. Watashi ni wa oi no kodomo ga. Eh, banyak juga di bawahnya anak-anaknya apa ya? Hmm. Ini soalnya buat Hmm. ngapain ya sensei? Jadi si kalimat oi ini, kosakata oi, otoba oi, cocoknya digunakan di kalimat satu 2 3 4 gitu. Heeh. Heeh. Cocoknya digunakan di kalimat yang seperti apa, oi? Nihong ni wa oi Oh iya, gaikokujin kalau ga sundaimasu atau koko wa kurumaga okute. oh iya, karena benda kokoa kurumaga okute. Karena benda. Hmm. Karena, jadi kalau oi buat benda kan sensei? Hmm. Buat menyatakan banyak buat benda ya. Kalau yang tiga apa emang tiga? Coba wa okutsu karemashita. Okutsu enggak Hmm. okutsu Sukaremasta apa? Sukaremasta masih ingat nggak? capek sensei. Capek betul, oke. Nggak Okutsu. cocok ya? Iya, Nggak cocok. Terlalu apa banyak capek gitu kayaknya nggak cocok. Oke, kalau empat punya watashi ni wa oi. karena karena punya banyak anak, Hmm. karena aku punya banyak anak jadi susah, Hmm. jadi ribet. Hmm. Oke, berarti memang untuk satu dan empat itu mirip, ya kan? Yang oi no kodomo Mm, sama oi gaikokujin, sama-sama orang gitu. orang ya, Gitu gaikokujin orang asing gitu kan. Kalau ini anak gitu kan. Berarti yang ini juga nggak cocok nih. iya, Oke, gitu ya. Jadi langsung ketemu dua jadinya nih. Gitu. iya. Oke, Kokowa Kurumaga Okute Abunai desu gitu kan. Nah, Karena karena di banyak sini duit. banyak mobil, bahaya loh gitu. Oke, lanjut 26. Sabishi. Tadi sih sedih, sedih. Hmm, minade ishoni. Hmm. Min. Sabishi itu bukan sedih, tapi lebih ke Sedih. kesepian. Kayak Nah, kesepian ya. kesepian, Sabishi. Kalau sedih apa Hito, tadi? Kanashi. karena sih Ya, yang kebalik. hitori de kuras, hitori de kurasu no wa sukoshi sabishi desu. Tiga selesai. Hitori de Kurasu. Oke. Noa Sukoshi Sabishi desu. Kurasu apa? Hitori de Kurasu. Ini sebenarnya satu satu frasa nih sebenarnya. Ini apa? Hidup hidup sendiri selesai. Hai, betul. Oke. Tiga ya. Hitori Boci juga sendiri kan sensei? Mm-mm. Oke. Suberu, Kenapa Suberu. nggak empat? Ini Kenapa nggak empat? okane ga aru to seika. Karena nggak punya uang, Mm-mm. jadinya kesepian. Oke. Nggak cocok. Lebih cocoknya Sabishi ya. Iya, Sorry. Kan apa tadi satu lagi? kak, karena Kanashi. karena sih Iya, menyedihkan. Bukan kesepian gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, cocok. Suberu. Suberu ini Suberu sensei.
Suberu. Mm-mm. Oh, to glide. Oke. Suberu tuh hancur. Suberunya yang mana nih? Subaru Glide apa Subaru yang ini nih? Nyusahin juga nih soalnya. Susah kalau nggak pakai kanji, Iya. Sensei. Kohiga Subete. Kopinya subete. Subete. Subete sama satu lagi. Tergelincir. Berarti itu slide berarti Sensei. Karena ekide subete ko koronde shimaimashita. Jatuh di stasiun. Sensei. Itu lebih Iya. kepleset. Terglide. Ekide Subete Koronde Shimaimashita. Hmm. Meganeo. Megane kacamata. Kacamata. Subete Warete Shimaimashita. Shimaimashita. Wa, Lepas. Meluncurkan kacamata. Saiking wa Tenkiga Suberia Suides. Nggak cocok nomor 4 kayak nggak kayak aneh gitu. Karena Saiking Tenki. Cuacanya akhir-akhir ini Suberia Sui. Maksudnya apa Suberia Sui? Nggak jelas. Bacanya licin. Oke. Memplesetkan kopi nggak mungkin. Jadi dua Sensei. Oke. Kepleset di Koronde. eki. Koronde jatuh ya. Shimaimashita. Eh, Oke. Nomor 2. Oke. Ekide Subete Koronde Shimaimashita. Shimaimashita bentuk apa? eh, bentuk lampau positif Sensei. Bukan maksudnya untuk Apa? menyatakan apa Shimaimashita. Oh, Shimai itu udah Shimai Masa. Hmm. Nggak ingat Sensei. Bentuk penyesalan. Oh, oke. Shimaimashita. Shimaimashita tuh ada di buku halaman berapa ya? Buku Mina 2 juga dia. Zarian belum pegang buku Mina 2 Sensei. Oh, maksudnya belum belajar. Belum Sensei. Tapi udah ada kan bukunya? Ada Sensei. Oh, belum belajar ini. Oh, banyak juga tuh yang mesti dikejar kalau begitu. Ada di bab 29 tuh. T. Shimaimashita. Bab 29 halaman 28. 26 apa ya? T. Shimaimashita. Nomor 2 tuh kata bekerja bentuk T. Shimaimashita atau Shimaimas. Ya kan? Sudah selesai aksinya atau sebenarnya satu lagi menyatakan penyesalan. Nomor 2 tuh. Kayak gitu. Antara sudah terjadi jatuh gitu kan di depan stasiun tadi di stasiun Ekide atau bentuk penyesalan atau kekecewaan gitu. Seperti itu. Oke, kureguremu, kureguremu. Ada dua nih artinya. Antara tulus atau berulang-ulang nih, kureguremo. Kita lihat aja deh artinya.
Yang nomor 3 tuh saya lupa apa cara bacanya sih. Yang ini. Iya, kanjinya sih. Kenko, kesehatan. Oh ya, Kenko. Ibu selalu memberikan surat ke keluarga. Kak, musim gugur, Hmm. sabishi kunarimasu. Kacau. Ulang-ulang. Mau skoshi tambareba kururenu kateta noni. Tulus ya? Ini apa nih? Kanji Ih, apa ini? kate menang sensei. Hai, betul menang. Ini kanji apa? Aki. Oke. Oh, udah tahu semua kan cara Tiga bacanya. sensei. Hmm, Tiga. Karena kalau yang lain kayaknya nggak masuk aja sensei. nggak masuk ya. Oke. Kenko ni wa kure-gure mo kyo sukete kudasai. Karena kan antara tulus atau berulang-ulang nih, gitu kan. Hmm. Pilihannya emang cuma dua nih, gitu kan. Aki ni Naruto kure-gure mo Kebetulan sabishiku. sabishi kunarimasu. Nah, Jadi ya, berulang-ulang atau tulus di musim gugur jadinya sabishi, kesepian. hmm, Nggak cocok rasanya. nggak cocok. Oke, kayak nggak cocok ya. Kayak aneh aja ya. Saya juga bingung. Artinya gimana jadi itu nomor satu? Aki. Hai, Hahawa Tegamide Kazoku no Koto o foto Koregore mo bergermo Shirarete RT Kimashita. enggak juga ngasih surat berulang-ulang ke keluarga Mhm. masuk juga ya. Ibu, Ibu heeh, memberikan surat ke keluarga secara mhm. berulang-ulang. Hmm, Shirarete Kimashita. Shirarete Kimashita apa? Shirarete, Mhm, Shirarete mhm, memberitahu saja dari Shirai. mhm. Shirareru. Shirarete Kimashita. Kimashita ya datang. Kimasnya. Shirarete-nya nih, Shirareru. Hmm, hmm. Jadi nomor 3 atau nomor 2 saja. Hmm. Kenko ni wa Koregore mo Kiyosukete Kudasai. Kiyosukete kan apa? Hati-hati Berhati-hati. Tolong berhati-hati terhadap secara tulus, kesehatan. secara kesehatan. Nggak cocok sebenarnya nomor 3 juga jadinya. Kalau salah satu antara pilihannya mau tulus apa pilihannya mau berulang-ulang. Ya kan? Mm-mm. Aduh bingung deh nomor ini. Mm-mm. Mau Sukoshi, Ganbareba, Koregoremo, Kira-kira Kate Nanoni. enggak juga sih. Aneh Kateta juga. Noni. Kateta Noni. Demi kemenangan. Berulang-ulang. Tulus. Bentar lagi. Hmm. Nomor 4 rasanya enggak juga deh sih. Berat ke enggak. Yang belagu tuh antara 2 sama 3 sih. Hmm. Oke.
Simpan dulu deh jawabannya. Nanti apa ini? Nomor 28. Baik. Ini coba dicari dulu nih 28. Oke. Tapi yang pasti nomor satu nggak cocok. Aneh soalnya. Oke. Ya, sensei. Oh, musiknya. Ini lanjutnya boleh deh nih. Kerjain dulu lah kalau nggak nanti. Nah, boleh sensei. Nah, yang apanya nih? Selanjutnya nih berarti yang ininya ya. Dokai. Yang dokainya. Bunpo dokai ini. Oke. Saya kirim ke grup aja. 635. Oke. Kalau 625 apa sih? Oh, ini yang 3. Oh, tidak. Sama buat si Alexandra yang 5 ya. Sekalian nih buat Alexandra itu nanti satu lagi. Karena ya kalau udah tinggal sebulan gini harus banyak simulasi soal udah nggak bisa belajar yang kayak kita biasa kayak gitu. Heeh. Agak bingung ngikutin kelasnya soalnya udah sebulan off belajar ya memang sih. Ya udah nih buat si Alexandra, kamu coba ngerjain soal-soal latihannya simulasi soalnya. Karena kalau kita mau belajar kayak normal kayak sebelum-sebelumnya udah nggak sempet sebenarnya kayak gitu. Karena kalau N5 sih sebenarnya bab 1 sampai bab 25 cukup. N5 buku Minano no Nihongo, kalau kamu belajar buku Minano no Nihongo itu yang cukup yang ini doang, pakai buku yang ini. Gitu, yang satu tuh yang cuman apa namanya? Yang ini. Kalau mau N4 berarti harus dua-duanya dipakai sama yang ini Minano no Nihongo 2 kayak gitu. Kalau yang satu ya ini bab 1 sampai 25 cukup N5 gitu. Cara belajarnya jadinya ya kalau ya si Zarian mau nggak mau dari simulasi soal aja Zarian kayak gitu karena ngejar 25 bab dalam kurang dari setengah bulan itu nggak keburu juga sih gitu susah juga makanya kayak tadi tuh kita bahas aja satu-satu kayak gitu caranya langsung saya tanya Teishimai Masta apa gitu jadi kamu langsung tahu oh Teishimai Masta itu ada dua antara sudah terjadi atau bentuk penyesalan kayak gitu jadi udah langsung belajar langsung konteks by konteks aja udah langsung deh gimana sih oh iya di sini oke
735 itu 739 main 5. Oke. Ini buat Alexandra ya. Main 5. Oke. Jadi coba dikerjain dulu. Kalau sulit berarti mau nggak mau Sandra pakai kamus dulu gitu ngerjainnya. Gitu ya. Nggak apa-apa. Karena namanya juga latihan. Karena ini latihan soalnya masih banyak sih. Nggak cuma satu. Gitu ya. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 seingat saya nih. Gitu ya. Ada 20 soalnya. Makanya untuk 1, 2 mungkin kamu pakai kamus saja dulu nggak apa-apa Sandra ngerjainnya. Kayak Alfuroni, nah ini apa gitu kan. Kamu coba kerjain dulu Sandra. Nanti di Japri aja lah kali ya. Atau di Japri atau mau itu terserah deh. Gitu. Nanti kamu cobain aja kerjain pakai laptop kamu Sandra. Kira-kira ini apa gitu kan. Nanti kamu lingkarin mungkin misalkan HT gitu kan atau HT ya udah lingkarin kayak gitu ya. Terus kalau bisa ini eh, sekalian kamu terjemahin deh misalkan kayak ini kayak saya kasih contoh dulu satu nih endingnya Oforoni Haite Sukoshi Yasundekara Benkyoshimas. Nah ini artinya apa nih kalimat ini gitu kan. Kamu tulis di sini pakai laptop aja ngerjain ini. Kalau kamu tulis sekarang capek kebanyakan nulis. Kalau saya sekarang kalau sisa kurang dari sebulan gitu udah pakai laptop aja gitu paling bener belajar ya kayak gitu karena nggak perlu susah-susah nulis-nulis. Tekara ya Sundekara maksudnya sorry itu artinya setelah gitu ya. Ini pola kalimat setelah nih. Nah ini kamu tulis di sini Tekara itu artinya setelah ya Sunde ya kan setelah apa setelah sedikit beristirahat sambil Ofuroni Haite gitu kan berendam gitu kan berendam di bak kamar mandi bathtub baru nanti belajar Bekyoshimas seperti itu gitu kamu coba tulis arti ini ya gitu ya nomor 2 juga sama kayak gitu jadi maksudnya jangan cuman ini misalkan apa ini Mizu langsung kamu Mizu gini jangan sekalian diartiin juga sekalian belajar kayak gini satu kalimat ini apa nih gitu Hanani Mizuo Yarimasho Yarimasho kan melakukan nah ini Yarimasho Masho ini apa nih gitu kan nah ini jangan lupa kasih nih Yarimasho berarti ya sebuah bentuk ajakan gitu jadi sekalian langsung belajar pola kalimatnya juga nih kayak gitu sebuah bentuk ajakan terus ini apa dekimas dekimas apa oh ternyata kalau dekimas ini adalah hmm, bentuk kebisaan gitu ya bisa sesuatu bisa apa gitu kan oke pola kalimatnya nanti ya lah nanti kalau ada waktu saya coba rangkum dulu ya nanti gitu saya jadiin satu dulu di PDF kali ya seperti itu oke ada lagi pertanyaannya sebelum kita akhiri sama ini Zarian juga kerjain aja kerjain itunya N4-nya tuh N4-nya masih ada 19 soal lagi tuh kalau kamu mau latihan kayak gitu nanti saya kirimin terus kayak gitu masih ada 20 masih banyak tuh latihan soalnya banyak tinggal saya kirimin aja udah seperti itu deh oke katakana juga ya oke Mm-mm.
Oke, sudah 10:30. Kalau gitu, saya akhiri kelasnya Minasang ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Kyomo ichinichi otsukare sama des. Hai. Oyasu minasai minasang. Hai. Arigatou gozaimasu. Ya. Recording stopped.